Halo, apa kabar? Hari ini kita akan membicarakan, saya akan sharing kenapa waralaba Indomaret kalau profit kok diwaralabakan. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya. Banyak orang yang nanya ke saya, Pak, Indomaret kalau dibilang profit kenapa diwaralabakan ya Pak ya? Kan profitnya jadi dibagi ke franchisee juga. Masa franchisor mau Pak bagi-bagi profit? Ya. Nah, kurang lebih selama 10-15 menit kita akan sharing kenapa. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang belum pernah, baru pertama kali mengikuti channel saya. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Nama saya Pipo Hargianto. Saat ini saya memiliki 30 minimarket dan saya masih terus membangun minimarket waralaba. Ada 26 merek Indomaret dan ada 4 yang merek Alfamart. Ya. Nah, dan saya juga ada 3 hotel ultra budget. Sebenarnya apa yang saya lakukan adalah investasi properti. Dan karena yang saya lakukan adalah selalu prinsip saya adalah passive income property yang mana modelnya seperti komodo gitu. Jadi KO singkatan, saya bikin komodo itu singkatan. KO berarti kerja ogah, saya maunya properti yang menghasilkan passive income supaya saya ogah untuk bekerja. Itu KO. MO adalah membayar angsuran juga ogah. Caranya gimana? Passive income tadi harus bisa lebih besar dari angsuran. Dan yang terakhir DO, DP juga ogah. Kalau tanpa DP, kemudian tidak membayar angsuran, kemudian bisa autopilot, saya yakin kalau saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau Indomaret untung, kenapa dia waralabakan ya Pak? Kan profitnya jadi dibagi-bagi dengan franchisee. Apa mau franchisor bagi-bagi profit? Nah, biasanya sih saya langsung jawab, ya kalau rugi emangnya franchisee mau juga. Jadi misalnya Indomaret profitnya nggak bagus atau rugi gitu, emang ada orang yang mau join? Kan nggak juga, Pak. Kita mesti harus saling balancing. Tapi untuk menceritakan lebih detail, untuk lebih detailnya saya akan cerita pengalaman saya beberapa bulan lalu. Ya, sebelum COVID ini terjadi, saya sempat bertemu dengan salah satu konglomerat. Dia punya pabrik di Jakarta Utara sana, di daerah Kapuk. Dan pabrik ini adalah salah satu yang terbesar di Indonesia untuk produk tersebut. Kami ketemu di pabrik dan saya ditraktir makan siang oleh beliau. Setelah jalan-jalan melihat pabriknya yang besar, rapi, modern, pakai ISO segala, wah luar biasa pabriknya. Kemudian kami makan siang bersama. Saat makan siang beliau cerita bahwa beliau tertarik untuk merubah toko-toko franchise rekanan atau distributor pabriknya ini. Jadi beliau sudah punya toko-toko franchise untuk produknya beliau yang mendistribusikan barang-barang dari pabriknya beliau ini di seluruh Indonesia. Nah, tapi sekarang masalahnya operasional itu mereka sendiri-sendiri. Masing-masing toko berdiri sendiri-sendiri. Walaupun sudah ada standarnya, tapi menurut beliau mereka masih mempunyai banyak kebebasan sehingga yang terjadi adalah tidak sentralisasi, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Nah, beliau pengen merubah menjadi sentralisasi seperti Indomaret. Atau bisa dibilang lebih diperketat operasionalnya ya. Kemudian saya mikir, loh Pak, kan enak Pak kalau mereka jalan sendiri seperti sekarang, Bapak kan tidak pusing memikirkan operasional toko-toko franchisee itu. Nah, kalau nanti disentralisasi seperti Indomaret, franchisee jadi autopilot, franchisee nggak harus involve terlalu dalam jadi operasional, mereka nganggur, Bapak malah jadi pusing loh, banyak pekerjaan. Harus ngurusi operasional, karyawan, pembukuan, segala macam. Nah, kemudian beliau cerita, jadi begini loh, dulu awal-awal pabriknya berproduksi, beliau dan tim salesnya berkeliling Indonesia ke kota-kota di seluruh Indonesia untuk menjual produk-produk tersebut ke toko-toko peralatan rumah tangga. Kebetulan pabriknya ini pabrik ya, bisa dibilang termasuk peralatan rumah tangga ya. Dengan harapan toko-toko tersebut yang di seluruh Indonesia itu mau membantu menjualkan produknya ke end customer. Lama-lama setelah berkembang masuk kompetitor produk sejenis. Walaupun beda merek, tapi produknya sejenis ke toko-toko rekanan tersebut. Jadi tokonya sudah jualan produk mereka,
kompetitor datang dan meminta toko tersebut jualan produk mereka, produk kompetitor ini juga. Dan terjadi persaingan yang ketat ya kan, di lapangan terjadi persaingan ketat, harga banting-bantingan, apalagi kalau tokonya pinter, diadu domba gitu kan antara merek sini, merek sini, lawan merek sini, lawan merek sini, lawan merek beliau. Dan sering terjadi gross margin turun karena diadu oleh toko-toko tersebut. Kemudian pembayaran juga kadang macet oleh toko-toko tersebut, sehingga beliau pusing. Tapi luar biasa, beliau ini orangnya positif. Ketika pusing, dia bisa memikirkan solusinya apa. Solusinya, beliau membuat untuk menghindari persaingan yang tidak sehat tadi, beliau memutuskan tidak mau supply lagi ke toko-toko rekanan tadi, dan memutuskan membuka toko dengan merek beliau sendiri di seluruh kota di Indonesia. Sekarang ada sekitar 100 lebih, mungkin ratusan, 200 atau 300, saya lupa. 100 sampai 300 lah, sekitar itu. Dan diharapkan dengan toko yang merek sendiri ini, merek beliau, maka harga dan margin bisa terjaga, bisa diatur, supaya tidak terjadi perang harga, dan memastikan bahwa toko-toko itu hanya menjual produk milik dia, tidak produk-produk merek lain. Produk-produk merek lain nggak boleh masuk toko itu. Karena kan pakai merek dia, jadi merek-merek lain nggak boleh masuk dong. Ya, jadi dan uangnya customer bisa langsung di-store ke beliau. Jadi begitu terjual produknya, toko tersebut tidak boleh menyimpan uangnya, uangnya langsung ditransfer ke beliau sehingga tidak terjadi macet di toko. Itu harapan beliau. Nah, dicoba. Nah, tapi beliau bingung yang mengoperasikan toko-toko ini siapa ya? Nah, kemudian beliau punya ide. Kan beliau tidak pengalaman di operasional toko, lebih pengalamannya di produk, bikin pabrik. Nah, toko-toko ini kan operasional beda dengan pabrik. Nah, beliau kemudian punya ide, karena beliau dan tim tidak berpengalaman dan tidak mau involve terlalu dalam di situ, beliau punya ide untuk menitipkan operasional toko-toko tersebut ke partner-partner yang selama ini sudah ada, yaitu toko-toko yang tadi sudah jalan. Jadi beliau keluar dari toko-toko itu, dia tidak mau supply lagi, tapi beliau bikin merek tersendiri, toko merek sendiri, merek dia sendiri. Nah, toko mereknya ini dititipkan ke rekanan-rekanan yang sudah ada. Maksudnya beliau supaya hubungan dagang ini tidak terputus. Tapi merek tetap harus dari beliau, dari pusat, dan hanya menjual produk dari merek-merek pusat, wajib mengikuti standar kualitas dari pusat, dan ada standar harganya. Saya lihat sih sekarang toko ini sudah banyak, di Jakarta aja saya lihat beberapa, di Jogja saya lihat juga ada, di kota asal saya, sana juga ada. Jadi maksud saya tidak hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Nah, dengan solusi ini apakah sudah selesai masalahnya? Ternyata belum. Ternyata sekarang alias hari ini, masalahnya adalah toko merek ini malah dipakai oleh operator-operatornya yang toko-toko sejenis tadi untuk menjual merek-merek lain. Jadi kalau ada orang datang ke toko itu mau beli merek A milik beliau, malah dibelokin, "Pak, yang A ini nggak bagus loh Pak, mending Bapak ngambil B. B ini lebih bagus, lebih murah lagi." Padahal sebenarnya maksudnya tokonya marginnya mungkin lebih bagus, untungnya, profitnya lebih bagus. Atau mungkin toko tersebut di sebelahnya, misalnya toko yang sejenis sebelahnya yang punya, yang operatornya, mungkin stoknya berlebih, nggak bisa jual. Jadi ketika ada orang yang datang ke toko yang merek tadi, dibelokin, "Ambil produk B aja Pak, produk B ini bagus gini-gini, lagi promo loh Pak," bla bla bla. Sehingga akhirnya banyak yang belok ke merek lain, kemudian juga rekrutmen karyawan tidak sesuai kualifikasi yang ditetapkan dan disepakati, dan memberikan diskonnya berlebihan, terjadi perang harga antar toko mereka sendiri, bahkan membelokkan uang customer yang harusnya disetorkan langsung, akhirnya dipakai untuk hal-hal lain dulu. Sehingga malah jadi ruwet. Tentu tidak semua toko beliau seperti ini, tapi ada juga yang toko franchise yang patuh ada menurut beliau. Tapi banyak juga toko-toko yang tidak patuh sehingga beliau menjadi pusing. Masalahnya balik lagi ke sebelum ada toko franchise ini.
Karena masalah-masalah ini, beliau berpikir untuk mengambil alih kembali operasional toko-toko franchise ini dengan standar sistem operasional dari pusat, bahkan operasional sehari-hari juga dikendalikan oleh pusat. Jadi pemilik toko cukup autopilot aja daripada membuat rumit toko, membuat rumit operasional toko franchise ini. Udah, kamu jadi penonton aja dah. Saya yang beresin semuanya, kamu ngawasin aja. Beliau berpikir seperti itu. Persis yang dicita-citakan beliau ini persis yang terjadi di Indomaret sekarang. Nah, setelah pembicaraan dengan beliau ini, saya jadi paham kenapa Indomaret sejak awal memutuskan untuk mengambil alih sebagian besar operasional toko franchise dari franchisee. Franchisee cukup jadi pengawas toko, bukan operator secara besar-besaran. Ya, mungkin sebagian kecil aja lah, tapi jangan terlalu banyak mengambil porsi di operasional toko, karena nanti jadinya tokonya jadi beda-beda, tidak sistematis, standar pelayanannya beda-beda, customer kalau masuk juga beda. Loh, kok ada yang pintunya di kiri, ada yang di kanan, meja kasirnya ada yang di kiri, meja kasirnya ada yang di kanan, ada kulkas es krim di kiri, di kanan, akhirnya malah jadi bingung customer-nya. Nah, Indomaret melakukan ambil alih, sebagian besar harus ikut standar seperti ini yang sudah ditetapkan. Jangan terlalu banyak berkreasi, ikutin standar yang sudah ada. Jadi kalau di perusahaan, franchisee seperti saya ini posisinya lebih mirip komisaris, mengawasi dan menetapkan garis besarnya seperti ini, tidak ikut operasional secara detail. Bukan seperti direktur yang bisa rubah-rubah standar, operasional toko dirubah-rubah seenaknya, tidak. Sebagian besar operasional dihandle oleh franchisor, dalam hal ini Indomaret. Dulu saya juga berpikir, Indomaret ini aneh ya. Kenapa sih mau repot-repot mengambil alih sebagian besar pekerjaan franchisee, malah bikin mereka repot sendiri kan? Kenapa operasional tidak diserahkan saja ke franchisee? Biar franchisee yang repot, Indomaret sebagai franchisor tidak repot, santai-santai, terima royalti, tahu beres. Ternyata kuncinya memang dari keluh kesah beliau ini saya jadi kepikir, oh kuncinya ternyata di situ. Kenapa Indomaret akhirnya memutuskan lebih baik mengambil alih operasional toko-toko franchise. Ya kan? Karena kalau franchise sekali lagi, kalau franchisee yang mengoperasikan, walaupun sudah dibekali dengan sistem operasional, standar operasi yang jelas, rambu-rambu jelas, tapi operasional sebagian besar di tangan franchisee, maka peluang terjadi peluang, membuka peluang terjadinya perbedaan-perbedaan, baik produk, harga, maupun servis antar toko. Dan juga bisa terjadi penyelewengan standar operasional, maka franchisor atau prinsipal memilih mengambil alih sebagian besar operasional untuk memastikan standar antar toko dan menjaga merek. Makanya teman-teman kalau masuk ke Indomaret kan mirip, ya kan? Pintunya biasanya 2, ya kan? Pintu masuk kaca itu. Kemudian kasir sebelah kanan biasanya. Jarang kan ketemu kasir kiri, kasir kanan. Kemudian es krim kiri, ya kan? Kemudian cooler, kulkas kiri. Biasa sudah distandarkan. Nah, sama, pemikiran beliau ini juga memikirkan kalau bisa seperti Indomaret, dibikin standar, operasional, diambil alih. Saya yakin selain dari sisi ini pasti Indomaret juga punya banyak pertimbangan yang mungkin saya dan teman-teman tidak terpikirkan, betul kan? Nah, bagaimana dengan teman-teman? Menurut teman-teman, apa motivasi Indomaret untuk memfranchise-kan toko-tokonya dan rela berbagi profit dengan franchisee-franchisee tersebut? Padahal operasional sebagian besar diurusi oleh Indomaret juga. Demikian sharing pengalaman dari saya untuk informasi workshop dan cara bergabung komunitas Pipo. Komunitas Pipo ini komunitas yang saya dirikan adalah komunitas orang-orang yang hobi, suka, dan ingin berinvestasi di properti yang menghasilkan passive income. Makanya Pipo, Passive Income Property Owners. Bisa menghubungi nomor ini. Ya. Demikian, terima kasih. Sorry kalau ada salah-salah kata, salah ucapan, hal-hal yang kurang berkenan, minta maaf. Tapi saya pengen teman-teman semua sukses, tetap sehat, ayo investasi, uangnya jangan dihambur-hamburkan, supaya kita bisa membangun passive income dan kita bisa menikmati waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Sampai ketemu di sharing-sharing berikutnya. Investasi yang terbaik adalah dari
otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Piko Lendar.